Era 5.0 masih sering banget disuruh-suruh sama ketua organisasi atau sama bos di kerjaan. Gak banget deh, sekarang waktunya kita bertransformasi ke modern leadership. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Azani Nurhaliza dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas 2023 B. Pada video kali ini, aku akan bahas situational leadership yang kayaknya udah nggak relevan lagi nih untuk dipakai untuk kepemimpinan di era sekarang. Oleh karena itu, kita harus bertransformasi kepada kepemimpinan yang mendorong suatu pembelajaran. Ketika kalian dengar kata pemimpin, apa sih yang terlintas di otak kalian? Apakah dia adalah sosok yang serba tahu dan memegang kendali penuh? Atau dia adalah bos yang gak bisa dibantah? Nah, ini merupakan sebuah gambaran dalam kepemimpinan tradisional, di mana struktur organisasi cenderung hierarkis, dengan bentuk atasan memerintah dan bawahan yang melaksanakan. Fokus utama kepemimpinan ini adalah kontrol, stabilitas, dan kepatuhan. Model kepemimpinan seperti ini seringkali menjadikan staf hanya sebagai pelaksana. Tidak ada ruang dialog, refleksi, maupun pembelajaran yang diberikan dari seorang pemimpin kepada para stafnya. Model pembelajaran ini di zaman terdahulu mungkin dapat saja dilaksanakan, tetapi untuk di zaman sekarang apabila diterapkan dapat menjadi pola penghambat organisasi sehingga mereka tidak dapat bergerak maju. Seiring berkembangnya zaman, cara pandang tentang kepemimpinan ikut berubah. Muncul yang disebut dengan kepemimpinan modern, yaitu cara memimpin yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan. Salah satu bentuk dari kepemimpinan modern tersebut adalah learning leadership, yaitu kepemimpinan yang bertumpu pada proses belajar. Learning leader tidak melihat dirinya sebagai sosok yang sudah paling benar, tetapi sebagai pembelajar utama di organisasinya. Ia mau belajar dari pengalaman, dari data, dan juga dari masukan tim. Lalu mengubah hasil belajar yang ia peroleh tersebut menjadi perbaikan dan dipakai sebagai cara kerja bersama. Dalam learning leadership ini, kita dapat menemukan ciri dari organisasi yang bertransformasional dan juga adaptif. Transformasional dapat dilihat dari pemimpin yang ingin membangun visi bersama dan juga siap berinovasi bersama timnya. Lalu, aspek adaptif di sini bisa dilihat dari tim yang siap untuk perubahan dan juga berani untuk membuka ruang eksperimen serta memandang suatu masalah bukan menjadi suatu hal yang dihindari, namun sebagai bahan belajar. Perubahan dari traditional leadership menuju learning leadership terjadi pergeseran yang sangat signifikan. Contohnya seperti dari kontrol dari pemimpin menjadi kolaborasi atau dari hanya perintah menjadi partisipasi hingga pemimpin yang sok tahu atau yang paling tahu menjadi pemimpin yang mau belajar bareng-bareng bersama timnya. Sekarang aku mau kasih contoh konkret modern leadership dari salah satu tim cabang olahraga internasional Formula One, yaitu Mercedes-AMG Petronas. Mercedes-AMG Petronas telah menerapkan modern leadership. Hal ini dapat dilihat dari tim Mercedes yang mempunyai head principal yaitu Toto Wolff, crew engineer, dan juga drivernya yaitu Lewis Hamilton. Secara teknis, tim engineer punya data lengkap seperti telemetri, simulasi, dan sebagainya. Tetapi ketika Lewis sedang balapan dan merasa mobilnya understeer, kurang grip, atau setupnya nggak pas, Toto sebagai head principal dan juga tim engineer yang berperan merancang mobil benar-benar mendengarkan feedback dari Louis. Dari kejadian tersebut, kita bisa melihat pemimpin yaitu head principal dan juga tim engineer dari Mercedes-AMG Petronas tidak bersikap bahwa mereka yang paling tahu. Tetapi mereka mengakui bahwa ada pengetahuan penting dan pengalaman langsung dari driver di lintasan. Feedback ini dijadikan bahan belajar dengan memperbaiki setup, menyesuaikan strategi kembali, sehingga pengembangan mobil dapat dilanjutkan. Contoh learning leadership dari tim Mercedes tadi mencerminkan ciri-ciri learning organization, yaitu organisasi yang menjadikan pembelajaran sebagai bagian dari cara kerja tim mereka. Nah, Mercedes sebagai learning organization memandang sebuah balapan bukan hanya ajang dari menang dan kalah saja,
Tetapi mereka memandang sebuah balapan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan juga memperbaiki tim mereka agar lebih bagus kembali. Nah, kepemimpinan dalam learning leadership itu merupakan komponen yang sangat penting. Karena tanpa adanya pemimpin yang membuka ruang untuk refleksi, yang ingin mendengarkan para stafnya, dan juga mendorong untuk berbagi pengetahuan, maka organisasi akan kembali kepada pola yang lama, yaitu yang mempunyai prinsip yang penting jalan dan mengerjakan tugasnya, tanpa peduli kepada progres dan juga hasil dari belajarnya. Learning leadership menjadi bentuk kepemimpinan modern yang ideal untuk membangun sebuah learning organization. Karena peran seorang pemimpin di sini bukan hanya mengarahkan, tetapi juga menjadi pembelajar utama di organisasinya. Ia punya rasa ingin tahu yang besar, mau mengakui bahwa dirinya masih belajar, dan secara sengaja menciptakan ruang bagi orang lain untuk bereksperimen, bertanya, dan berbagi pengetahuan. Jadi, kalau traditional leadership fokus pada kontrol, kalau learning leadership itu fokus pada kapasitas belajar organisasi, yaitu bagaimana seluruh tim bisa terus belajar dan beradaptasi. Dalam era 5.0 ini, perubahan terjadi sangat cepat dan juga kompleks. Model kepemimpinan yang hanya mengandalkan perintah dari atasan sudah sangat tidak relevan lagi. Sehingga kita harus bergerak dari yang namanya traditional leadership menuju learning leadership, di mana kepemimpinan ini mendorong adanya kolaborasi, pembelajaran, dan juga pertumbuhan bersama. Mungkin sekian dari aku, sampai jumpa teman-teman.